Sejauh ini Projo di sejumlah provinsi ya sudah menyatakan dukungan mereka terhadap capres ya. Sebagian besar hasil konperda Projo di daerah mendukung atau mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden ya. Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang tegas, berani, cerdas, yang diyakini mampu melanjutkan keberhasilan atau kerja-kerja program pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi yang menarik, PDI Perjuangan lah partai pemenang di pemilu dan partai terbesar suaranya di parlemen atau kursinya di parlemen hampir sudah 20% yang sebenarnya bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Ya, hari ini kita akan kembali membahas persoalan isu-isu terkini dan analisa-analisa terkait dengan panggung politik dinamikanya menjelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Oke, hari ini kita akan berbicara, menganalisa terkait dengan manuver dari salah satu organisasi relawan Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Projo, ya, Pro Joko Widodo. Nah, ini terkait dengan dukungan atau manuver dukungan mereka terhadap capres, cawapres di kontestasi Pilpres atau Pemilu 2024. Memang secara nasional, Projo ini belum resmi menyatakan dukungan kepada salah satu capres ya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, yang juga dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo oleh Presiden Jokowi. Budi Ari mengatakan Projo masih menunggu arahan Jokowi ya, yang juga merupakan Dewan Pembina ya, Ketua Dewan Pembina Projo begitu. Tapi secara organisasi nanti di bulan Oktober kalau tidak salah Projo itu ada rakernas ya, istilahnya ya, semacam pengambilan keputusan di forum tertinggi yang akan mungkin memutuskan capres yang didukung. Tapi di daerah, Projo di daerah sudah melakukan konperda ya, istilah mereka konperda, dan sudah menghasilkan rekomendasi yang sejauh ini Projo di sejumlah provinsi ya sudah menyatakan dukungan mereka terhadap capres ya. Sebagian besar hasil konperda Projo di daerah mendukung atau mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden ya. Salah satunya yang terbaru juga hasil konperda Projo di Bali yang cukup menarik hasilnya. Mereka mendeklarasikan dukungan atau mengusulkan dukungan capres-cawapres kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Artinya Prabowo sebagai capres, Ganjar sebagai cawapres. Nah, ini menarik karena kalau dari argumentasi yang disampaikan oleh Ketua Projo Bali, Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang tegas, berani, cerdas, yang diyakini mampu melanjutkan keberhasilan atau kerja-kerja program pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi yang menarik adalah Ganjar ya, yang dipasangkan sebagai cawapresnya Prabowo. Apakah ini juga bentuk manuver Projo di daerah misalnya, atau Projo, atau mungkin ada arahan-arahan dari pusat atau seperti apa ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu menjadi hal yang menarik. Nah, kemudian juga usulan itu direspon juga oleh Gubernur Bali ya, Wayan Koster, yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, yang mengatakan wacana itu usulan Prabowo Ganjar capres-cawapres tidak sesuai dengan etika politik ya, karena kata Koster, PDI Perjuangan lah partai pemenang di pemilu dan partai terbesar suaranya di parlemen atau kursinya di parlemen hampir sudah 20% yang sebenarnya bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Dan ketika ditanya kalau yang dibalik ya, misalnya Ganjar dan Prabowo, nah Koster malah tersenyum ya. Jadi ini menarik manuver-manuver yang dilakukan oleh Projo. Nah, di tingkat nasional juga Projo ada
manuver-manuver yang juga dilakukan. Nah, seperti belum lama ini di awal bulan Juli ya, Projo ini, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi ya, dan jajarannya juga menerima kunjungan relawan Prabowo. Nah, kala itu Budi Ari mengatakan ada kesamaan konsep politik antara Projo atau relawan Jokowi dengan relawan pendukung Prabowo, dan juga ada sinyal-sinyal ya yang diberikan dukungan kepada Prabowo, walaupun belum tegas, tapi sinyal-sinyal itu terbaca oleh publik. Dan juga Budi Aristiadi mengatakan Prabowo itu adalah sosok patriotik atau prajurit sejati ya, yang ya dianggap sosok yang penting juga ya dalam konsep persatuan nasional atau untuk menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Nah, yang menarik di sini nanti apakah memang benar arah dukungan Projo ini adalah kepada Prabowo, sebagaimana juga Projo di daerah sebagian besar mendukung Prabowo, karena logikanya ketika Projo di daerah sebagian besar mendukung Prabowo kemudian dibawa ke dalam Rakernas atau Munas atau apalah bahasa istilah Projo di level nasional, tentu semestinya arah rekomendasinya adalah ketika mereka memang benar mengakomodir suara Projo-Projo di daerah, logika politiknya dukungan Projo harusnya kepada Ganjar Pranowo. Nah, jika memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Budi Aristiadi sebagai Ketua Umum Projo, Projo masih menunggu arahan Jokowi. Nah, ketika misalnya nanti dukungan Projo secara organisasi diberikan kepada Prabowo, apakah artinya dukungan Projo kepada Prabowo adalah arahan Jokowi? Nah, itu kan bisa kita hubungkan atau bisa kita persepsikan berdasarkan argumentasi tadi bahwa katanya Projo menunggu arahan Jokowi. Nah, ketika dukungan Projo adalah kepada Prabowo, apakah artinya itu adalah hasil dari arahan Jokowi? Kan begitu ya. Jadi ketika itu terjadi, mungkin akan semakin jelas terbaca kemana arah endorse dari Presiden Jokowi terhadap Capres dan Cawapres, apakah kepada Ganjar atau kepada Prabowo, atau terbelah misalnya permain dua kaki sebagaimana pandangan atau juga ada analisa dari beberapa pengamat politik. Tapi setidaknya Projo ini tentu punya kekuatan politik ya, sebagai sebuah organisasi relawan punya kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan atau tidak bisa dikecilkan kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan partai politik. Nah, karena relawan ini atau organisasi relawan, walaupun mereka bukan partai politik, walaupun mereka tidak bisa punya hak konstitusional mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden atau sebagai peserta pemilu, tapi mereka punya grassroots, punya suara di akar rumput yang tentu bisa menjadi modal elektoral bagi kandidat siapapun capres cawapres yang ada, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo. Kalau Anies ya mungkin tidak gitu. Kemungkinan Projo tidak mendukung Anies, tapi antara Ganjar dan Prabowo, tapi kecenderungan ke Prabowo. Jadi Projo ini bisa melakukan mobilisasi massa, mobilisasi pendukung untuk mendukung capres-cawapres mereka. Apalagi juga sudah terbukti Projo ini juga berhasil mendukung Jokowi 2 periode di 2014 dan 2019 sebagai presiden terpilih. Kemudian Projo ini bisa juga melakukan kampanye-kampanye di lapangan atau juga kampanye-kampanye di udara, atau juga menggulirkan isu-isu tertentu baik untuk menguatkan dukungan branding terhadap capres yang mereka dukung, atau juga mungkin narasi-narasi menyerang lawan politik atau mendegradasi lawan politik atau capres lawannya. Nah, termasuk juga mereka bisa menggalang kekuatan publik, membangun hubungan personal, meningkatkan partisipasi publik untuk bisa datang ke TPS ya, mencoblos capres yang mereka dukung atau capres jagoannya. Jadi apapun itu keputusan Projo mendukung Prabowo atau Ganjar, yang jelas Projo ini adalah salah satu elemen penting dalam panggung politik, elemen penting dalam elit politik di Indonesia. Sebagaimana juga sudah terbukti nyata ya, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi mendapatkan jatah kursi menteri sebagai Menkominfo dari Presiden Jokowi, yang oleh banyak pihak dianggap juga sebagai bentuk hadiah ya oleh Presiden Jokowi kepada relawannya yang setia, yang militan, yang sangat-sangat loyal. Nah, tentu kita tunggu
seperti apa dukungan politik dari Projo untuk capres dan kiprah Projo, apakah mereka bisa istilahnya hat-trick 3 kali memenangkan capres yang mereka dukung, sebagaimana 2 kali sudah ikut memenangkan Presiden Jokowi. Oke, kita tunggu perkembangannya sambil kita analisa apa yang akan terjadi ke depannya. Sekian dari kami, channel YouTube Mr. Puisi Live, untuk analisa dan sharing hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.